yang harus menjadi catatan. Kemudian yang paling fatalnya lagi adalah kenapa ini masuk kepada pasal 27 ayat 3 ITE. Setelah dia kirim, dia foto, dia posting ini di dalam Instagram dia. Ini yang paling luar biasa, bahwa lagi-lagi kita mengatakan bahwa hati-hati dengan postingan Instagram itu. Dan ya kita sama-sama tahu berapa banyak followers dari Dennis Karyesta, kan gitu. Artinya banyak orang yang menyaksikan. Makanya sejak dari awal kita meyakini betul perkara ini akan naik kepada tingkat penyidikan. Dan benar, pada tanggal 15 Februari 2023 perkara laporan Pak Rasman naik kepada tingkat penyidikan. Dan sampai dengan hari ini pada tanggal berapa Pak yang terbaru? 20 Desember melalui SP2HP yang diberikan kepada kita, Dennis Karyesta ditetapkan sebagai tersangka. Ya lagi-lagi ancaman pidana 27 ayat 3 semua pasti tahu. Ancaman pidananya 4 tahun. Tapi ketika ada orang yang bertanya kepada saya, apakah Dennis Karyesta bisa ditahan? Jawaban saya secara tegas, potensi untuk ditahan Dennis Karyesta itu sangat besar. Kenapa saya bilang potensinya sangat besar untuk Dennis Karyesta ditahan? Pertama, Dennis Karyesta dalam perkara ini merupakan orang yang tidak kooperatif. Kenapa saya bilang tidak kooperatif? Lamanya progres perkara ini berjalan itu dikarenakan Dennis Karyesta tidak menghadiri panggilan-panggilan yang dilakukan oleh penyidik. Itu yang pertama. Banyak alasan yang disampaikan dia. Pertama, dia mengatakan bahwa Polda Sumatera Utara terlalu jauh. Dia bilang uang dia terbatas sehingga memberatkan sekali kalau dia sampai turun ke Polda. Itu yang pertama, kita harus ingat. Iya kan? Padahal di sisi lain dia mengatakan bahwa dia pejuang keadilan. Ya harusnya tanggung jawab dong. Turun aja. Ke Medan juga sebenarnya nggak besar-besar kali. Tiket pesawat sekitar 800. Bahkan itu kalau kelas ekonomi. Ya kalaupun Dennis Karyesta mau naik bisnis lebih mahal sedikit, tiket sekitar 2 jutaan, kan begitu. Kemudian apalagi yang membuat Dennis ini berpotensi untuk ditahan? Yang kedua, Dennis Karyesta telah menghilangkan atau menghapus jejak bukti. Itu yang paling fatal teman-teman. Saya sekitar setengah jam yang lalu memastikan kembali postingan yang kita laporkan itu sudah dihapus oleh Dennis Karyesta. Ya ini perbuatan yang sangat fatal dalam tindak pidana kita. Berarti dia menghilangkan alat bukti gitu. Dan di sisi lain dia mengakui bahwa itu memang berpotensi menjerat dirinya, bahwa itu adalah perbuatan tindak pidana. Dia mengakui itu gitu. Makanya saya yakin bahwa Dennis akan ditahan. Dan ya kalau boleh kita menghimbau kepada kepolisian, kepada penyidik, kita harus tegas. Hukum itu memang harus tegas, memang harus ditegakkan siapapun dia. Walaupun dia seseorang ibu yang baru anak kecil, kita ambil contoh perkara sebagai ya ada juga di kalangan artis. Dan pasalnya sama, 27 ayat 3. Nikita Mirzani, saya mohon maaf langsung menyebut. Di waktu itu Nikita Mirzani juga anaknya masih kecil, iya kan? Kemudian dia ditahan. Vanessa Angel juga begitu, anak bayi juga. Ya, artinya begitulah sistem hukum kita. Saya yakin Dennis Karyesta ini kita berharap himbauan kepada penyidik agar tegas menetapkan penahanan kepada Dennis Karyesta. Kemudian tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rasman, bagaimana kondisi kantor kita, bagaimana apakah kita survive setelah terjangan yang 12 penjuru mata angin tadi. Saya saksi mata bahwa Run Law Firm sampai hari ini terus eksis dan sangat survive dan terus membela kepentingan-kepentingan kliennya. Terbukti teman-teman, saya dan juga Pak Rasman orang yang selalu mengupdate kegiatan-kegiatan kita. Kita nggak ada yang kita tutup-tutupin. Kita terus terbang ke Medan, ke Padang Sidimpuan, ke Cirebon, ke Batam. Kita terus menangani perkara. Tapi memang banyak
kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Dennis Karyasta ini. Saya berikan salah satu contohnya, kita kehilangan beberapa retainer. Saya berikan sedikit clue yang memang nanti ini akan kita sampaikan kepada di dalam pembuktian, dan Pak Rasman sendiri nanti yang akan membuktikan bahwa dahulu sebelum konflik ini Run Law Firm itu, teman-teman, retainernya, saya mohon maaf membuka ini sedikit Pak, Allah yang Maha Kaya seperti yang Pak Rasman sampaikan, itu di angka 500 juta sampai dengan 1 miliar satu bulan dahulu. Tapi akibat fitnah keji ini, fitnah tidak berdasar ini, ya klien-klien kita terikut oleh fitnah yang disampaikan oleh Dennis CS. Saya bilang Dennis CS karena memang mereka berkomplotan. Terikut mereka. Sehingga walaupun alasan pencabutan retainernya baik dengan mengatakan pertama bahwa kita diminta untuk fokus dulu menyelesaikan masalah kita. Kemudian kedua, mereka membuat alasan karena Covid yang dikarenakan keuangan perusahaan sedang tidak baik, jadi mencabut retainer kepada kita. Tapi ini semua alasan yang kami sudah duga sejak awal. Ini alasan yang dibuat-buat. Dan sebenarnya mereka terikut dengan isu-isu yang digemborkan di luar. Yang padahal alhamdulillah 2 tahun lebih berjalan perkara ini, Pak Rasman hari ini masih duduk di sini, masih terbukti, masih survive, masih terus bersidang, masih terus membela kliennya, masih terus memenangkan perkara, masih terus melepaskan klien. Dan beberapa perkara kita yang pidana itu kita berhasil menyelamatkan klien kita dari tuduhan-tuduhan yang sebenarnya bukan perbuatan yang dilakukan klien kita. Dan itu kita survive gitu. Apalagi hari ini tuduhan untuk diri Pak Rasman sendiri, untuk diri kami sendiri, kami harus lebih survive dong. Makanya kami sangat siap bertarung dengan apalagi Dennis Karyasta ini. Saya pikir mungkin itu aja Pak, karena mengingat waktu terlalu panjang nanti. Terima kasih Pak. Baik. Poin tambahannya kepada orang-orang yang telah mencabut kuasa kepada saya. Ya, saya sebut saja Dr. Oki Pratama, Heni Purnamasari dan Iwa, Dr. Reza Gladis, Dr. Mufid, Dr. Vera Yuneng Tias, MF Klinik Surabaya, Dr. apa namanya itu, Parah. Kemudian ada satu kantor di daerah apartemen Senayan Residen. Beberapa yang telah secara sengaja mencabut, termasuk Richard. Saya minta untuk segera kalian kembali melihat kontrak itu. Dan saya pastikan selesai ini kalau saudara tidak komitmen dengan kontrak itu, kami akan lanjutkan gugatan kami. Yang kedua, saya yakin bahwa Polda Sumatera Utara akan memproses status tersangka ini secepatnya. Dan Dennis, sebagaimana diharapkan oleh Pak Recu dan Pak Rahmat untuk kooperatif. Tidak kooperatif juga tidak apa-apa. Kata Pak Recu, Pak Sekjen juga bilang begitu kan. Kalau dia tidak mau datang, biar urusan penyidik dipersilahkan saja. Saya akan update janji saya kepada Anda semua, teman-teman media, saya akan update cerita ini untuk setiap saat kita kawal sampai pada putusan pengadilan. Baik, silakan Bu Ade. Ini cerita seorang istri dan anak-anak saya terkait dengan bagaimana tindakan 20 bulan Dennis Karyasta selama 20 bulan ini. Silakan. Saya tidak banyak karena semuanya udah dibilang Rasman. Sebagai perempuan saya kasihan ya lihat si Dennis ini sekarang ya. Pertama ditinggalkan si RD, kemudian dia pelarian mungkin ya ke si Beruang, terus JK ya, atau lah pokoknya gitulah. Terus hamil, terus setelah melahirkan si ayahnya nggak mau tanggung jawab,
menggoreng